Oke, assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini dan semoga Anda diberikan kesehatan selalu ya. Nah, jadi di project kali ini atau di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pasang lampu tembak pada motor Yamaha NMAX Old. Nah, ini ya. Jadi lampu yang saya gunakan ini adalah lampu 3 mata. Ini dia ya. Lampu 3 mata dengan dua mode. Mode lampu dekat atau dan juga mode lampu jauh ya, dua mode dengan 3 kabel. Nah, jadi dia ada 3 kabel. Nih, ini kabelnya ada 3 ya. Warna putih, merah, dan hitam. Yang putih ini untuk high beam, lampu jauh. Merah untuk lampu dekat atau low beam. Hitam sebagai ground atau negatif. Nah, ini udah saya sambung ya kabelnya. Terus di sini saya akan menggunakan relay. Nah, saya pakai dua relay nih. Relay yang 2 ampere, 80 ampere. Nah, ini relaynya saya pakai dua relay plus menggunakan fuse atau sikring. Nah, ini udah satu set sama sikring. Ya, tuh. Jadi ini saya bukan rakit sendiri ya. Saya beli yang sudah set gini, yang sudah PNP seperti ini, tinggal pasang aja. Jadi kita nggak usah pusing-pusing buat ngerakit. Nah, ini udah tinggal beli aja, udah sekaligus sama rumah-rumahnya ya. Dan dikasih kabel seperti ini. Dan ini akan saya pasangkan menggunakan saklarnya itu saklar bawaan yang Fiction. Nah, ini di motor NMAX yang Fiction Old. Nih. Ya. Nah, ini saklarnya itu pakai yang Fiction Old. Oke, seperti itu kurang lebih ya. Nah, sekarang langsung aja kita ke tutorialnya ya. Gaskeun. Oke, jadi yang pertama itu kita cari posisi dulu ya. Nah, saya mau pasangnya itu di sini nih, di bawah headlamp. Nah, ini bekas posisi tempat klakson. Nah, kalau klakson yang standar ini bisa dipindah ke belakang. Nah, kalau saya klaksonnya udah dipindah ke atas. Situ ya. Nah, jadi yang perlu kita siapkan adalah seperti ini ya. Nah, kita siapkan plat. Nih, saya udah bikin sebelumnya, kan udah pernah pasang juga ya. Jadi kita siapkan plat kurang lebih 6 cm, 6,5 cm lah ya. Seperti ini. Nah, kalian bisa beli plat seperti ini. Nih. Plat seperti ini bisa kalian potong sekitar 6 cm ya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Jadi yang saya ambil itu yang bolong ini, 3 bolong aja. Nah, ini bisa kalian potong terus kalian lengkungin seperti ini, gampang kok. Tinggal potong pakai gergaji besi, terus dilengkungin pakai tang atau pakai palu bisa. Nah, seperti itu. Ini udah siap ya. Nah, ini kita coba pasangkan aja dulu di sini. Terus kita kencengin ya. Nah, ini pakai kuncinya itu kunci 10. Nah, udah terpasang sih untuk bracket si lampunya ini ya. Langsung sekarang kita pasangkan lampunya nih. Ini kan di bawahnya itu ada baut nih. Ini kalau yang bawaan itu kuncinya L. Nah, ini tinggal kita pasangkan aja di atasnya ya. Terus kita baut dari bawah. Untuk lampunya sudah terpasang, posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian instalasi kabelnya ya. Nah, jadi ini kabelnya ini kita naikkan aja ke atas ya. Nah, ini ya untuk kabel dari lampu tembaknya kita posisikan ke atas seperti ini. Nah, ini untuk skema ke relaynya itu seperti ini kurang lebih. Ya, jadi yang lampu jauh atau lampu kabel putih atau saya contohkan di situ kabel kuning ya. Nah, ini masuknya itu ke relay yang kedua. Nah, yang nomor 87 nih, 87. Terus lampu dekatnya yang low beam yang kabel merah. Nah, ini masuk ke relay yang satunya. Kan saya pakai dua relay ya, yang kode 87 juga. Jadi ada relay 1, relay 2. Terus untuk groundnya yang dari lampu ini saya buat masuk ke relay yang 85. Nih, yang relay kedua. Nah, ini bisa disambung ke negatif aki atau ke rangka bodi ya. Nih. Terus yang kode relay yang bawahnya ini yang 30. Nah, 30 itu di jumper dua-duanya ya. 30 relay 1, 30 relay 2 di jumper masuk dari sikring. Nah, ini kan sikring relay 1, relay 2 ya. Dari negatif sikring masuk ke 30. Terus dari negatif sikring juga masuk ke relay kedua yang nomor 30. Terus dari 85 ke 85 juga sama di jumper ya. 30, 30, 85, 85 di jumper semua. Itu negatif atau ground. Bisa masuk ke negatif aki atau ke rangka bodi. Nah, ini bisa saya sambungkan di sini. Kalau saya lihat ini saya sambungkan ke negatif aki. Nah, itu ya. Nah, jadi ini aki negatif dan positif. Nah, yang positifnya ini buat arus lampunya itu ngambil dari sikring atau fuse nih, dari positif.
Nah, jadi kalau kalian pusing, kalian bisa screenshot aja ini ya. Untuk skema pemasangannya kurang lebih seperti ini. Ini skema pemasangannya ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke ya, nah sekarang yang kedua itu dari kita coba dari instalasi ya. Kita pasangkan ke relaynya ya. Nah, jadi ini kan kabel yang dari lampu tembak. Nah, ini ada 3 warna. Nah, jadi sebelumnya ini udah saya sambungkan ya. Ternyata nggak begitu butuh. Jadi ini kita lepaskan aja kabelnya yang sudah disambung ini. Jadi ini yang kabel sambungannya ini kita buat nanti sambung ke saklarnya ya. Oke, nah jadi di sini kan ada 2 relay ya. Nah, pertama, oke, untuk instalasi pertama ya, perhatikan biar nggak pusing. Nah, ini yang 3 kabel dari lampu tembak itu ada kabel warna putih sebagai lampu tembak jauh atau lampu high beam. Nah, ini kita sambungkan. Nah, posisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, jadi yang lampu tembak, lampu jauh yang kabel putih ini kita sambungkan ke 87 relay kedua. Yang di sini. Nah, ini 87 ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang kabel merah yang dari lampu tembak. Ini sebagai lampu dekat atau low beam. Nah, untuk lampu kabel merah ini kita sambungkan ke 87 juga, tapi relay yang ke satu. Nah, ini kan relay kedua. Nah, ini relay 1. Yang 87 juga sama ya. Jadi sama-sama 87, cuman beda relay. Nah, ini ya. Nah, itu. Terus satu lagi yang dari lampu tembak ini kabel yang warna hitam, kabel massa. Nah, ini untuk kabel massa yang hitam ini atau ground ini kita sambungkan ke 85 di relay kedua. Nah, yang ini. Ya, sudah tersambung semua. Tuh, ya. Oke. Nah, ini tinggal kita rapikan dulu sebentar ya. Oke ya, ini jadi untuk kabelnya sudah kita rapikan. Sekarang kita sambung-sambungkan ya untuk pengaplikasian yang ke saklar. Nah, ini kabel ke relaynya itu di kode 36. Ini untuk kita sambungkan ke saklar lampu dekat. Nah, kalau saya di sini saya akan sambungkan ke lampu utama. Ya, lampu dekat berarti lampu utama ya. Nah, di motor NMAX Oil ini saya sudah pakai saklar Fiction Old. Nah, ini kabel yang dari saklar Fiction Oil nih. Nah, ini ada kabel yang warna hijau botol ya. Nih. Nah, ini adalah kabel lampu utama. Nih ya, tuh. Nah, ini. Nah, ini kita sambungkan aja ke situ ya. Sebagai lampu dekat low beam. Nah, ini kita sambungkan. Nah, ini ya. Kita sambungkan dari relay 1 kode 86 ke lampu utama yang ada di motor NMAX ini. Itu kabel yang dari saklar Fiction Old yang kabel warna hijau botol. Nah, ini kita langsung sambungkan seperti ini. Nah, ini sekaligus kita rapikan aja ya. Oke, sudah terhubung ya dari relay 1 yang nomor 86 ke lampu dekat atau low beam, ke lampu utama ya yang kabel warna hijau botol ini yang dari saklar Fiction. Nah, untuk selanjutnya kita sambungkan kabel yang buat arus. Nah, ini kabel utama arus ngambil dari aki di bagian fuse atau sikring. Nah, ini kan relaynya 2, sikring 1. Nah, yang ini. Nah, jadi dari sikring yang positif yang kabel warna merah ini. Nah, ini kita tambahkan kabel. Ini langsung kita rapikan aja ya, kita kasih solatip. Nah, jadi yang ini kita jumperkan ke aki.
aki plus atau plus aki. Yang kabel kalau di motor Yamaha NMAX ini, di sini ada kabel warna merah. Nah, ini nih. Ini ada kabel, ada coklat, ada merah. Nah, yang coklat ini kontak, yang merah itu aki. Nah, kita sambungkan ke kabel aki yang warna merah. Ini kita cabut aja. Nah, ini ya si kering soketnya yang warna hijau ini. Lalu kita masukkan. Nih, kita masukkan seperti ini. Terus kita masukin lagi soketnya. Oke, sudah terhubung sebagai arus dari aki ya, aki positif masuk ke si kring yang positif. Nah, itu ya. Sudah terhubung. Sekarang tinggal kita hubungkan yang dari relay kedua nih dengan kode, ada di kode itu 86 sama ya. Kodenya 86 juga. Nah, ini kita sambungkan ke kabel lampu tembak. Nah, lampu dim ya di motor. Oke, nah jadi siapkan kabel kurang lebih sekitar 60 cm ya untuk kita sambungkan. Karena kan nggak sampai ya. Nah, ini kita sambungkan aja ya. Nah, ini ya. Jadi kita langsung rapikan aja pakai selotip. Nah, ini ya. Jadi udah ke jumper atau udah kesambung kabel yang dari 86. Nah, ini kita masukkan ke si cover stang. Nah, ini kita masukkan ya. Nah, ini ya si kabelnya udah nongol nih. Nah, ini kita jumperkan ke si kabel lampu jauh atau lampu dim di motor NMAX itu kabelnya yang warna kuning ini. Nah, ini dari saklar fiction. Ini keluar yang di bawah stang ini. Nah, ini kita masukkan. Ini kita cabut aja. Nah, ini seperti ini ya. Terus kita jumperkan deh. Oke, sudah terjumper ya. Nih. Nah, itu ya yang dari relay kedua kode 86. Ini masuk ke lampu dim di motor yang di bawah stang. Yang terakhir itu adalah masa atau ground. Nah, ini yang masa yang terakhir nih, yang dari lampu kan. Nih, yang dari lampu tembak kabel hitam itu masa atau ground masuk ke relay kedua kode 85. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya tadi jangan ditutup dulu ya, saya salah. Ini kita buka aja. Nah, ini ya. Jadi kita siapkan juga kabel kurang lebih 30 cm. Nah, ini kita langsung jumperkan aja seperti ini ya. Seperti itu. Langsung aja kita rapikan pakai selotip. Nah, ini langsung kita jumperkan aja untuk si ground ini. Kita sambungkan bebas mau ke kabel negatif aki atau ke rangka bodi. Nah, yang gampang kita ke rangka bodi aja. Nah, ini kita jumperkan di sini ya. Nah, itu ya. Jadi untuk groundnya saya taruh di rangka bodi di sini, di bagian sini ya. Ini udah terpasang untuk ground. Dan itu dia, jadi udah terpasang semua untuk si relaynya dari lampu tembak. Terus ke relay, dari relay ke saklar semuanya udah terpasang. Nah, ini kita coba tes ya sekarang ya. Nah, itu ya. Tuh. Kita jadi tanpa motor di idle ya, posisi kontak on doang tuh udah nyala karena saya ngambilnya itu arusnya dari aki. Nah, itu udah nyala ya. Nah, kita coba tes dulu yang lampu tembaknya. Nah, ini lampu tembaknya udah bisa juga. Nah, jadi tanpa motor idle ya, tanpa mesin nyala, hanya cukup kontak on itu udah bisa nyala. Nih ya. Nah, ini ya. Ini kalau pakai saklar friction, walaupun si lampunya keadaan mati semua ya, ini kita coba matiin, lampu utama mati, lampu senja mati. Kita coba tes lampu tembaknya. Nah, lampu tembaknya tetap nyala ya. Tuh. Seperti itu ya. Oke. Ini kita coba lihat. Nah, kita sekarang coba nyalakan motornya. Nah, ini posisi idle ya. Posisi motor hidup. Ini udah pasti berfungsi ya. Lampu utama udah pasti berfungsi ya. Nih kita nyalakan. Hidup. Matikan. Mati. Kita coba tes yang dim.
Yang ini tuh hidup ya. Kita coba tes yang satunya. Kalau yang ini ininya harus hidup juga. Ini hidup, nah ini keluar bisa. Nah itu baru tuh, baru hidup ya, seperti itu. Jadi semuanya sudah berfungsi normal, hidup semua ya. Nih tuh, mantap. Nah, ini tinggal kita rapi-rapikan aja. Ini kurang lebih tadi kabelnya udah saya rapikan, tinggal posisikan aja nih mau taruh di mana ya. Kalau saya sih di sini pasti diselipin ya. Nah, gitu. Nah, ini tinggal kita pasangkan aja covernya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi buat kalian yang berminat nih, buat lampunya ini lumayan terang. Nanti saya coba tes ya nyalanya di malam hari ya. Kalau siang hari sih kan nggak kepake. Di malam hari nanti akan saya coba tes sedikit lah. Saya spill sedikit cahayanya seperti apa, baik itu lampu dekat ataupun lampu jauh. Nah, jadi buat kalian yang berminat nih untuk lampu tembaknya plus relay setnya. Nah, jadi ini relaynya nggak usah pusing-pusing kalian rakit seperti apa. Ini tinggal beli aja, udah ada ya. Satu set, relay 1, relay 2 dan plus sikring. Nah, kalian tinggal beli kabel-kabelnya aja ya. Tadi siapin kabel-kabel kurang lebih ya, beli aja 3 meter cukup dengan 3 warna ya biar nggak pusing. Nah, nanti saya simpan link pembelian untuk si relay set, kabel-kabel dan juga lampu tembaknya di deskripsi, atau saya sematkan di kolom komentar, atau saya simpan di keranjang di video kanan ini ya. Seperti itu. Oke, ini kita coba tes di malam hari ya. Kita sedikit spill lampu tembaknya yang tadi 3 mata. Nah, ini kondisi lampu dekat ya. Tuh, cukup lumayan jauh ya. Nah, ini cukup lumayan terang maksudnya, sorry. Nah, ini terus kita coba lampu dimnya. Nah, ini untuk lampu dimnya ya. Tuh. Nah, itu lampu dimnya. Terang banget ya. Tuh. Nah, kunti aja sampai kelihatan ya. Jadi cahayanya cukup padat. Nah, ini untuk lampu low, padat banget ya. Nah, ini untuk lampu tembaknya. Nah, seperti itu. Coba kita nyalakan motornya. Nah, ini kalau bareng sama lampu utama motor ya. Nah, ini barengan sama lampu motor tuh atasnya ya. Kita coba dim. Masih kalah ya. Jadi bawa lampu bawaan motor kalah banget. Nah, itu ya, terang banget ya. Oke, mungkin cukup itu saja proyek kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda diberikan kesehatan selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, salam Maksi.